Tetap tulus walau ada mufakat jahat. Refleksi pagi 870. Setelah si pengemis itu menyatakan fakta bahwa dulu ia buta dan sekarang ia bisa melihat, para pemimpin Yahudi masih berusaha mendesaknya untuk menyalahkan Yesus. Mari lihat jawab si pengemis itu di Yohanes 9 ayat 26 dan 27. Kata mereka kepadanya, "Apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu?" Jawabnya, "Telah kukatakan kepadamu, dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga." Saudara-saudara, pertanyaan pemimpin Yahudi itu menunjukkan bahwa mereka sudah kehabisan akal untuk menyalahkan Yesus. Perkataan tulus si pengemis sekaligus menunjukkan kerinduannya untuk menjadi murid Kristus. Saudara-saudara, walaupun si pengemis yang disembuhkan Yesus itu bukan orang berpendidikan seperti halnya para pemimpin Yahudi, tetapi ia masih mampu menjawab dengan tulus dan berhikmat di bawah tekanan mereka. Adalah sebuah ironi bahwa orang yang menganggap diri berpendidikan dan agamis ternyata justru memikirkan mufakat jahat untuk mencari-cari kesalahan orang yang sudah berbuat baik. Meskipun demikian, kesaksian yang tulus akan perbuatan tangan Tuhan dari orang sesederhana apapun akan tetap menjadi kesaksian yang tak tergoyahkan. Kebenaran pasti akan menang, walaupun mufakat jahat terus menerpa. Oleh sebab itu, mari kita tetap bersaksi akan perbuatan tangan Tuhan dengan tulus hati. Tidak melecehkan yang lain. Refleksi pagi 871. Bagaimana respons dari para pemimpin Yahudi karena mereka merasa tersindir oleh ucapan si pengemis yang dulu buta itu? Mari lihat Yohanes 9 ayat 28 dan 29. Sambil mengejek, mereka berkata kepadanya, "Engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman pada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang." Saudara-saudara, merasa sebagai murid Musa, para pemimpin Yahudi merendahkan si pengemis yang dituduh sebagai murid Yesus. Kebanggaan akan Musa ini rupanya menjadi kebanggaan yang berlebihan sehingga merendahkan yang lain. Sikap ini justru melecehkan apa yang menjadi maksud Tuhan kepada hambanya Musa. Ini ironis. Saudara-saudara, kebanggaan yang berlebihan terhadap suatu kelompok bisa berkembang menjadi sifat chauvinis yang picik. Bila sikap chauvinis ini ada pada suatu kelompok, maka kelompok ini akan berkembang menjadi kelompok yang sangat eksklusif tetapi diskriminatif dan merasa benar sendiri. Hal ini tidak cuma terjadi pada orang Yahudi dulu, tetapi ini terjadi juga di masa kini termasuk pada kelompok Kristen. Oleh sebab itu, mari kita mawas diri apakah ada sikap chauvinis ini di kelompok kita masing-masing. Marilah kita bersama-sama belajar rendah hati dan menghindari sikap chauvinis. Marilah kita membentuk komunitas yang peduli sesama dan bukan justru melecehkan sesama. Ayolah kita belajar bersama. Tetap tulus
dan berpikir jernih. Refleksi pagi 872. Bagaimana tanggapan dari si pengemis terhadap ejekan dari pemimpin Yahudi? Mari baca Yohanes 9 ayat 30 sampai 33. Jawab orang itu kepada mereka, "Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa." Saudara-saudara, walaupun orang sederhana, di dalam ketulusan hati, si pengemis berani untuk berpikir jernih dan menyampaikan pembelaannya. Saudara-saudara, si pengemis adalah orang biasa yang kurang pendidikan dan tidak banyak paham soal-soal agama. Tetapi hebatnya, ia mampu berargumentasi dengan pemimpin agama di dalam ketulusan hati dan kejernihan pikiran. Hal ini tentu berbeda sekali dengan para pemimpin Yahudi yang karena rasa tidak suka kepada Yesus dan adanya prasangka negatif, mereka tidak dapat melihat kebenaran yang disampaikan Yesus Kristus. Ketulusan hati yang disertai dengan pikiran yang terbuka akan menghasilkan pikiran yang jernih dan berhikmat. Oleh sebab itu, marilah kita menjaga hati kita supaya hati kita tetap tulus dan tidak tercemar oleh prasangka negatif. Biarlah pikiran kita tetap jernih dalam menghadapi setiap tantangan sebesar apapun. Menjadi pengajar firman yang rendah hati. Refleksi pagi 873. Bagaimana reaksi dari para pemimpin Yahudi sewaktu mereka mendengar dari si pengemis bahwa Yesus yang menyembuhkan dia pastilah orang saleh, pelaku kehendak Allah dan datang dari Allah? Mari lihat reaksi para pemimpin Yahudi itu di Yohanes 9 ayat 34. Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami?" Lalu mereka mengusir dia keluar. Saudara-saudara, karena para pemimpin Yahudi merasa kesal, maka mereka mengusir si pengemis. Mereka tidak dapat menerima bahwa seorang biasa yang tidak punya apa-apa dan tidak terdidik dalam Taurat mau mengajar mereka tentang Allah. Para pengajar Taurat itu geram karena merasa digurui orang biasa. Rendah hati memang modal penting setiap pengajar firman. Saudara-saudara, para pimpinan Yahudi, yaitu orang-orang Farisi, memang sangat mendalami hukum Taurat. Karena itu, mereka merasa bahwa hanya mereka saja yang boleh menafsirkan Taurat. Tidak heran mereka sangat marah pada waktu mereka digurui oleh si pengemis yang mempunyai argumentasi yang memang baik. Tuhan memang bisa memakai orang sederhana untuk menegur seorang yang merasa ahli. Oleh sebab itu, hai para pengajar firman, marilah tetap rendah hati dalam belajar dan mengajarkan firman, karena kebenaran firman bisa saja disampaikan oleh seorang biasa, bahkan oleh mereka yang tidak mendalami firman. Dengan sikap rendah hati, seorang pengajar firman akan berkenan di mata Allah.
Hidup dalam anugerah terbesar. Refleksi pagi 874. Setelah menerima kesembuhan, dicemooh dan diusir keluar, bagaimana kemudian si pengemis bisa menjadi orang percaya? Ini kisahnya di Yohanes 9 ayat 35 sampai 38. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya, Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Saudara-saudara, bertemu dengan Yesus, Sang Anak Manusia, dan menjadi orang percaya adalah anugerah terindah dan terbesar yang dapat diterima oleh si pengemis. Saudara-saudara, pengemis yang buta sejak lahir dan kemudian mendapat mujizat kesembuhan dari Yesus tentu telah menerima anugerah yang luar biasa dari Allah. Meskipun demikian, bertemu Yesus dan dapat menjadi percaya, menerima hidup kekal, serta dapat menyembah Kristus adalah anugerah terbesar yang dapat dialami manusia. Allah bisa saja memberi anugerah kesembuhan, anugerah kekayaan, ataupun anugerah yang lainnya. Tetapi di atas semuanya itu, yang paling berharga dari semua itu adalah anugerah hidup kekal yang diberikan bagi mereka yang percaya Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita terus hidup dalam anugerah terbesar dari keselamatan kekal kita. Marilah kita percaya Kristus dengan lebih sungguh. Kristus, Sang Anak Kunci Perjanjian Lama. Refleksi pagi 875. Apa teguran Yesus terhadap orang-orang Farisi yang sok rohani? Mari dengar Yohanes 9 ayat 39 sampai 41. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." Saudara-saudara, orang-orang Farisi buta terhadap kebenaran yang disampaikan Yesus. Walau mereka mengaku memahami firman, mereka sebenarnya tidak tahu kebenaran. Saudara-saudara, orang-orang Farisi memang sangat serius mendalami Perjanjian Lama. Meskipun demikian, mereka tidak memahami maksud Allah melalui kitab-kitab yang mereka pelajari karena mereka tidak mempercayai Yesus Kristus. Aturan Taurat pun akan menjadi sekedar aturan normatif yang memberatkan. Yesus memang Sang Mesias yang merupakan anak kunci untuk membuka maksud Allah di Perjanjian Lama. Melalui Kristus, benang merah dari rencana agung penyelamatan manusia yang telah dijanjikan Allah sejak manusia jatuh dalam dosa menjadi jelas. Oleh karena itu, mari kita mendalami Perjanjian Lama dalam benang merah rencana agung Allah dalam Yesus Kristus. Maksud Allah dalam Perjanjian Lama akan menjadi jelas.